Gua punya kekayaan bersih lebih dari 5 miliar rupiah pas umur 30-an. Tapi pas awal kali gajian, dapat gaji cuma WR. Tapi jujur kalau lu tau 5 cara jadi miliarder sebelum umur 30 di video ini, mungkin lu bisa punya uang miliaran lebih banyak dan lebih cepat. Dan yang pertama banget adalah cari tahu lingkaran emas lu. Biar gampang, gue bakal cerita dulu gimana gue nemuin golden circle versi gue. Gue lahir dari keluarga biasa aja, gak kaya, gak miskin. Orang tua gue imigran dari Padang di Jakarta. Buka warung makan pinggir jalan yang lumayan laku. Tapi pas nyokap gue kena cancer, bisnis bokap tiba-tiba juga lagi drop. Akhirnya kita harus jual mobil, rumah, demi biaya hidup. Tapi untungnya kita nggak punya utang. Tapi gara-gara masa susah itu, gue pernah nggak bisa bayar kosan. Harus jualan obat keliling biar punya uang jajan. Kerja pun sempat gaji UMR, ya gue sikat aja. Tapi semua itu bikin gue ngerti banget arti uang. Dan dari situ gue nemuin lingkaran emas gue. Lingkaran emas ini konsep dari Simon Sinek, pengarang buku laris Start With Why. Dia bilang banyak orang ngejalanin hidup kayak autopilot, ngelakuin hal-hal tanpa tahu kenapa. Kayak milih jurusan kuliah cuma karena katanya duitnya banyak. Padahal nggak minat-minat amat. Tapi hampir semua orang yang gue kenal dan yang udah bebas finansial, mereka tuh punya satu kesamaan. Mereka punya tujuan yang jelas dan dalamnya alias why-nya atau kenapanya kuat banget. Nah, si golden circle ini bentuk kayak target panah. Ada 3 lingkaran. 1, apa yang lo lakuin. 2, gimana lo lakuin. Dan kenapa lo ngelakuin itu. Dan menurut gue bagian kenapanya ini yang paling penting. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, why-nya, kenapanya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Karena kalau lo cuma tahu apa yang bisa bikin lo kaya dan gimana cara kaya, tapi nggak punya alasan kuat, lo bakal gampang nyerah tengah jalan. Nggak ada bahan bakar buat terus jalan. Contohnya kenapa gue pengen kaya? Jawabannya simple, karena gue pengen bantu lebih banyak orang. Dulu pas nyokap akhirnya meninggal karena kanker, gue gak punya duit di rekening. Dikasih beberapa juta sama saudara gue buat biayain kuburan, dipinjemin motor sama temen buat jualan, diajak nonton bioskop sama keluarga temen gue, diajarin cara yang bener sama mentor dan ditraktir makan gratis sama temen. Itu semua rasanya enak banget. Dan gue gak akan lupa orang-orang baik itu. Jadi kenapa gue pengen sukses? Karena gue pengen jadi orang yang tangannya di atas, bantuin lebih banyak orang. Itu why gue. Lo juga perlu nemuin why-nya lo, kenapanya, supaya pas lo capek, malas, setengah nyerah, lo bisa ingat lagi, gue ngelakuin ini semua buat apa sih? Atau buat siapa dan kenapa? Kalau lo relate, tulis deh di kolom komen. Tapi banyak orang salah kaprah. Mereka kira kalau mau kaya cepet, kalau mau punya 1 miliar cepet, caranya cuma investasi. Nah, ini perlu banget dilurusin di poin kedua. Yang kedua, kedepankan pentingnya penghasilan aktif. Banyak orang salah kaprah, mikir capai 1 miliar itu cuma bisa dari investasi, atau lebih parahnya lagi dari kripto. Padahal 1 miliar pertama gue ya dari kerja sama bisnis sampingan. Dari investasi ya ada sih beberapa persen aja. Banyak orang fokusnya cuma motong pengeluaran, hidup terlalu hemat, terlalu frugal. Tapi kalau lu cuma ngandelin nabung, jadi miliardernya lama banget. Bisa sih, tapi lama dan menyusahkan, gak enak. Dulu gue mikir, kalau gue nabung setengah dari gaji UMR gue, akhir tahun tabungan gue jadi 15 jutaan. Anjir, habis gue ngitung-ngitung ya, gue mau nabung segimanapun, nyampe 1 miliar itu lama gitu, gak bisa sebelum umur 30. Hemat itu penting, bersyukur wajib. Tapi kalau tujuannya 1 miliar dan pengen cepet, pendekatan pertama harus fokus gimana caranya. Penghasilan lo harus naik dulu. Akhirnya gue fokus cari kerjaan baru, nambah skill baru. Waktu itu gue belajar bahasa Inggris biar bisa dapat kerjaan yang kasih bonus gede banget. Jadi tabungan gue juga jadi ikut nambah gede. Tuhan itu maha besar, jadi mimpi lo juga nggak bisa kecil. Gua dulu dari gaji UMR sampai gaji 60 juta per bulan, lebih tuh belum termasuk bonus ya. Itu butuh waktu 6 tahunan. Yes, gue beruntung dan semua karena Allah. Tapi gue ikhtiar untuk selalu ambil les baru, selalu pindah posisi, minta pindah negara, dan selalu cari cara nambah penghasilan. Fokus gue berubah dari gimana caranya ngirit lebih banyak, jadi gimana caranya ngasihin duit lebih banyak. Semua waktu yang biasanya lo pakai buat nyari diskonan, mantengin kripto, atau trading saham modal kecil, mending lo ganti nanya hal-hal kayak: 1. Skill apa yang bisa gue pelajarin biar gaji atau penghasilan gue naik? 2. Gue bisa investasi di mana biar duit gue jalan sendiri, aman, dan gue bisa fokus naikin income. Oh ya, gue mau bilang makasih ke GoTrade yang udah sponsorin video ini. Karena gue sendiri udah pakai GoTrade lumayan lama buat naruh duit gue yang ada di Indonesia. Aplikasinya gampang banget dipakai, cocok buat lo yang baru mulai. Mau beli saham luar negeri kayak Apple, bisa mulai dari $1 atau sekitar 16 ribuan aja.
Gue berani taruh uang di situ soalnya GoTrade dilisensikan oleh PT Valburi Asia Futures yang berlisensi dan diawasi oleh Bapeti dan juga OJK. Di aplikasinya kalau kita pakai TradingView, info sahamnya lengkap dan grafiknya gampang dibaca dan dimengerti. Ada juga fitur keren buat beli saham di jam-jam perdagangan tambahan, jadi lu tetap bisa beli saham meskipun pasaran mereka belum buka atau udah tutup. Oh ya, kalau teman-teman pakai kode referral saya yang ada di kolom deskripsi untuk download aplikasi GoTrade, kalian bisa dapat up to $120 di deposit pertama kamu. Lumayan kan? Sip, kita lanjut lagi. 3. Siapa kenalan gue yang bisa ajarin bisnis atau bisnis sampingan apa aja yang bisa gue mulai dari skill yang udah gue punya atau yang bisa gue pelajarin. Investasi itu penting, tapi kalau lo mulai dari nol, penghasilan aktif itu sumber kekayaan utama. Tapi lo harus tahu, skill kaya itu beda banget sama skill jadi karyawan yang pintar. Makanya kita bahas di poin ketiga. 3. Skill jadi karyawan versus skill jadi kaya itu beda jauh. Gue karyawan profesional udah 16 tahun, tapi gue gak sadar bahwa skill yang bikin lo jadi karyawan hebat itu beda banget sama skill buat jadi orang kaya. Karena sistem sekolah yang dibuat tuh mirip sama pabrik pencetak karyawan. Lo sadar nggak sekolah itu baru ada 200 tahun lalu pas revolusi industri. Bukan buat nyetak bos, tapi buat nyiapin buruh pabrik. Modelnya diambil dari Jerman, anak-anak diajarin buat datang tepat waktu, dengerin perintah, jangan banyak nanya, jangan gagal, dan jangan salah. Pokoknya jadi karyawan yang manut dan patuh. Dan ya itu bagus sih kalau lo pengen kerja stabil sampai pensiun. Tapi sayangnya semua itu berkebalikan sama skill buat jadi kaya. Kalau lo pengen bebas finansial, lo harus punya mindset satu, berani ambil risiko. Berani gagal dan haus belajar lagi, berpikir inovatif. Nggak ada tuh pelajaran cara ngelola uang, cara investasi, cara bikin bisnis, atau cara cari passive income di sekolah. Padahal itu semua pondasi buat jadi kaya. Makanya gue sadar, reprogram otak lewat edukasi mandiri penting banget. Gue mulai paksa diri gue buat konsumsi konten edukasi yang bener-bener penting. Sebelum tidur misalnya atau pas perjalanan ke kantor, gue baca buku kayak The 100 Millions Offer, The Millionaire Fast Lane, atau podcast kayak The Diary of CEO atau Jay Shetty. Bukan podcast gosip dari Corbusier ya. Bagus kok, tapi beda. Tujuan gue satu, masukin cara pikir orang-orang kaya ke kepala gue. Terutama kalau lu nggak punya mentor, tapi lewat buku, podcast, dan konten edukasi. Atau cari mentor yang emang udah meraih mimpi yang mau lu raih. Gue bisa ngintip gimana cara mereka mikir dan ambil keputusan. Makanya gue kerja di luar negeri, belajar sama orang yang pinter-pinter. Intinya gue nggak bilang sekolah itu nggak berguna ya. Lu tetap butuh belajar matematika, agama, bahasa, dan ilmu dasar lainnya. Tapi lo butuh skill tambahan buat jadi kaya raya lebih cepat dan kaya raya abadi. Tapi walaupun lo udah tahu semua skill ini, ngerti semua teori ini, bahkan udah punya ide bisnis yang keren, kalau lo nggak gerak hasilnya nol. Makanya cara keempat penting nih. Cara keempat, ide tanpa aksi nyata itu cuma nol besar. Gini ya, semua bisnis sekecil apapun selalu dimulai dari satu hal, ide. Tapi kalau ide itu nggak lo eksekusi, ya kagak kejadian cuy. Lo boleh punya ide paling keren sejagat raya, tapi kalau lo nggak mulai gerak, ya tetap aja lo kalah sama orang yang idenya biasa aja, tapi dijalanin. Banyak orang pengen bebas finansial, mereka punya ide usaha, mereka punya mimpi besar, tapi sayangnya 95% dari mereka nggak bakal ngapa-ngapain. Entah karena belum waktunya nih, lagi sibuk kerja, nanti aja kalau udah siap, gue belum ngerti semuanya, dan macem-macem alasannya. Sementara di sisi lain ada orang yang lebih bodoh dari lo, lebih nggak punya modal, lebih nggak punya pengalaman, tapi dia berani mulai duluan. Dan akhirnya dia yang panen hasilnya, bukan lo. Dulu gue juga takut, terutama takut diomongin orang lain. Tapi jadi serakah ide, banyak maunya. Tapi hasilnya nggak ada satupun yang bener-bener gue fokusin. Akhirnya semuanya kentang, kena nanggung. Gue baru sadar coba-cobanya gue ini ternyata cuma pengen kelihatan sibuk aja gitu. Padahal sebenarnya gue cuma takut gagal. Gue takut milih satu ide, fokus total, terus gagal. Jadi gue main aman aja. Coba banyak hal kecil-kecil, tapi itu dia. Kalau ada yang pernah ngalamin kayak gini, coba ya tulis di kolom komen. Solusinya fokus ke satu arah. Kasih tenaga penuh kalau lo bener-bener pengen bebas finansial. Lo harus fokus. Satu ide, satu jalur, kerjain bener-bener coba fokus 2 tahun. Karena kalau enggak, 5 tahun dari sekarang, lo masih ada di posisi yang sama kayak hari ini. Sementara orang lain yang kurang pintar dari lo, udah 5 tahun lebih maju. Dan itu semua karena satu hal, dia ngambil action, dia ngambil aksinya. Sedangkan lo enggak. Cara kelima, investasi sama proses, 16.000 bisa jadi 1 miliar.
Gini Bro, kalau lo lagi ngejar 1 miliar rupiah, itu gampang banget bikin mental lo ciut. Misalnya lo baru punya 10 juta, terus ngeliat betapa jauhnya lo perjalanan buat sampai ke akas gitu. Jaraknya tuh kayak nggak masuk akal dan karena lo terus-terusan ngeliatin target segede itu, tiap hari malah kerasa kayak gagal terus karena belum nyampe-nyampe juga. Padahal mindset yang lebih sehat dan produktif tuh justru jatuh cinta sama prosesnya. Bukan terobsesi sama hasilnya, fokus sama rutinitas kecil yang lo lakukan tiap hari buat ngebangun kekayaan itu. Buat gue pribadi belajar hal baru soal investasi jadi hiburan malam. Bikin konten bermanfaat jadi pelampiasan kreativitas gue. Bukan nunggu hasil gede ya, tapi nikmatin prosesnya. Rasulullah pernah bersabda, amalan yang paling dicintain Allah adalah yang dilakukan secara rutin, kalaupun kecil atau sedikit. Tuhan tuh lebih suka sesuatu yang kecil tapi terus dilakuin daripada sesuatu yang besar tapi cuma sesekali. Dan ini persis sama kayak kerja investasi. Contohnya gampang. Lo bisa mulai investasi kecil-kecilan di ETF QQQ yang isinya perusahaan gede kayak Netflix, Google, Microsoft, dan Instagram, Facebook. Lo cukup nabung 16.000 per hari, serius itu cuman kayak harga gorengan plus tes teh jumbo kan. Kalau lo lakuin itu secara konsisten tiap hari selama bertahun-tahun, dan biarin berkembang, angka 1 miliar tuh pasti sampai. Bukan karena lo hoki, tapi karena lo disiplin sama prosesnya. Tapi gini, 99% orang Indonesia nggak tulis 100 juta di tabungan mereka. Tapi kalau lo investasi 200.000 aja sebulan dengan untung 18% per tahun kayak ETF QQQ, lo bakal sampai 1 miliar dalam 25 tahun. Total modal lo cuma 60 juta. Itu berkali-kali lipat untung dari hasil nabung lo tiap bulan tadi. Terus ada yang bilang, duh lama amat bang jadi miliarder 25 tahun, kan pengennya sebelum umur 30. Mau beli rumah nih, duitnya nih. Oke nggak masalah, tapi nggak bisa 200.000. Harus invest 3 juta sebulan dengan total modal 360 juta, kamu bisa punya 1 miliar dalam 10 tahun. Tetap bukan instan, tapi itu duit kamu naik 3 kali lipat daripada modal kamu. Tapi kalau kenapanya jelas, alasan mau dapat 1 miliarnya jelas, terus kita fokus ke penghasilan aktif sambil investasi yang jelas sendiri, nggak perlu dicek-cekin, dan belajar skill baru terus. Fokus ke aksi kecilnya tadi, bukan bisa apa enggak, tapi cuman kapan doang. Tapi penting lo tahu cara investasi 16.000 sampai 1 miliar detailnya di video ini, dan buku-buku tentang investasi yang merubah perjalanan karir gue di video ini. Thanks for watching. Assalamualaikum.